Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Al-ula yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa yusallitu alaihim sultanan zalimah wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Al-hadis au kama qol amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para alim, para ulama, para habaib yang pada malam hari ini ada di tengah-tengah kita, yang tidak saya sebut semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Sedaya dzurriyyat saking Mbah Muhammad Jalalain lan saking dzurriyyat saking Mbah Yai Abdul Mu'ti yang saya hormati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang soleh solehah dunia akhirat yang saya hormati. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menghadiri acara yang sangat sakral, yakni Khaul Mbah Muhammad Jalalain utawi Syekh Fadluddin yang ke-202. Itu beliau itu hidup zaman soro-soro nih negara dijajah 350 tahun. Kalau dari sekarang ke belakang 202, itu pas soro-soro nih Indonesia dijajah para penjajah-penjajah zalim. Tapi beliau begitu gigih sebagai ulama, sebagai kiai, pembina umat, pembina masyarakat. Karakternya udah kelihatan, baik yang dipaparkan beliau maupun yang saya dengar Mbah Muhammad. Beliau adalah orang yang tidak saja bela agama tetapi bela negara, walau saat itu masih Nusantara. Yang kedua, Mbah Yai Abdul Mu'ti juga beliau kiai, beliau ulama, dogdeng juga. Yang digembleng juga para tentara-tentara Indonesia, Hizbullah.
Yang dihadapi saat itu juga para penjajah. Kalau sekarang khol yang ke-60, ya 60, lalu hari ulang tahun kemerdekaan kemarin tahun berapa? Ya beliau ya zaman-zaman masih dijajah, penderitaan luar biasa. Oleh karena itu ulama dua ini oleh Allah dikirim untuk Malang Raya, untuk kita semuanya, supaya kita ini bisa meneruskan. Kalau ngaku dapat sanad ilmu, walaupun tidak langsung kita dapat, tapi dari guru-guru kita, sanad beliau dah tembus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ilmunya maupun nasabnya. Mari kita hidup ini niru apa yang pernah diperjuangkan beliau. Karena khol niki nyambung sanad ilmu, nyambung sanad perjuangan. Ketika kita istiqomah belajar apa yang pernah diajarkan beliau, mengamalkan apa yang pernah diamalkan beliau, berjuang yang pernah beliau perjuangkan, saya yakin di akhirat kita akan dituntun beliau. Apalagi yang kholnya istiqomah, lingkungan Malang Raya, lingkungan Kasin ini yang betul-betul tahu dan merasakan manfaat kiprahnya beliau sebagai pembina umat. Mari kita sebagai generasi yang dulu beliau pernah menderita betul untuk Nusantara, untuk agama, untuk bangsa kita, sekarang secara singkat ayo kita ikrar. Siapkah bela agama dan bela negara? Siapkah bela agama dan bela negara? Tolong bela agama, jangan ngerusak negara, dan bela negara, jangan ngerusak agama. Ulama-ulama seperti beliau-beliau dan juga Mbah Hasyim Asy'ari, tokohnya Nahdlatul Ulama, Yai Ahmad Dahlan, tokohnya Muhammadiyah, beliau juga sama-sama pejuang agama, juga pejuang negara. Mbah Yai Muhammad Jalalain juga pejuang agama, juga pejuang negara. Yai Abdul Mu'ti juga pejuang agama, juga pejuang negara. Artinya dengan agama hidup pasti berkah, ugemi itu. Kita sebagai generasi penerus, apalagi anak-anak muda-muda ini, penerus Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus para ulama-ulama berikutnya, yang terpenting hidup dunia mulia, sekaratnya mulia, kuburnya mulia, akhirat mulia, ugemi 4 hal. Pertama, prestasi iman. Beliau penderitaan luar biasa ya, karena negara mendakwahkan iman di tengah-tengah penjajahan orang zalim. Rasulullah vakum Mekah hampir 13 tahun penderitaan luar biasa, hanya menjelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayat-ayat makiyah itu kan mutar-mutarnya di bidang akidah, tapi cobaan Rasulullah juga luar biasa penderitaannya. Oleh karena itu sekarang kita hidup di zaman yang enak, tapi sebenarnya tantangan iman kita juga beratnya, Masya Allah, kalau bisa merasakan bahwa hidup sekarang yang paling berat adalah tantangan akidah. Ojo dedel imane goro-goro sugih, ojo dedel imane goro-goro melarat, ojo dedel imane goro-goro kena ujian. Apapun identitas kita kepada Allah, dan itu syarat masuk surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu 24 huruf yang oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 24 huruf itu nanti untuk melebur dosa 24 jam. Jangan sampai tidak dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mboten usah sampeyan hitung mosok 24, wis hitung Kanjeng Nabi niki. 24 huruf untuk melebur dosa 24 jam tanpa sisa sedikit pun. Makanya tantangannya untuk mensyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga berat, dicaci, dimaki, di bid'ah no bid'ah dolalah neraka, tahlilan bid'ah dolalah neraka, ambek ngentekno berkati.
Mulai zaman NU niku durung lahir. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah didakwahkan di tengah-tengah masyarakat, lalu menjadi tradisi tahlilan yang berawal dari ajaran Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia ini sangat kaya lahirnya tradisi yang dibangun dari ajaran Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tantangannya juga berat. Sejak NU belum lahir dicaci, dimaki, khurafat, bid'ah, dolalah, neraka. Kira-kira upama tenan ngono. Aku ini termasuk neraka ngisor dhewe, aku ngimami tahlilan juga ya. Tapi kita kan nggak percaya mereka. Misalnya awake dhewe gak iso goleki dalil, golek buka-buka kitab, wis enake mandange. Mbah Hasyim Asy'ari luweh alim timbang mereka-mereka itu. Gitu nggih. Mbah Ahmad Dahlan luweh alim katimbang mereka-mereka itu. Mbah Wahab Hasbullah macane NU luweh alim katimbang mereka-mereka itu. Kadang-kadang sing rok tahun tengok Timur Tengah mulih wis bid'ah dalile mek sitok gembet no sak umbruk gitu. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan kalimah-kalimah thayyibah kepada Sa'ad bin Mu'ad di atas makomnya. Lalu ternyata pada saat Sa'ad bin Mu'ad dihimpit oleh bumi, lalu baginda Rasul membaca tasbih di atasnya, membaca takbir di atasnya, membaca tahlil di atasnya dengan ribuan para sahabat yang sedang mengikuti pemakaman Sa'ad bin Mu'ad, sampai ada kenyataan di dawuh Kanjeng Nabi hatta yufarrijahullahu anhu, sampai himpitan bumi menghimpit tubuh mayitnya Sa'ad diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin itu sahabat loh. Sahabat tuh masih ada yang diseksa kuburnya. Iki duduk sahabat loh. Sahabat itu santrine Kanjeng Nabi mawon sing ana sing dihimpit bumi. Ndane yo iki sing duduk sahabat iki. Mudah-mudahan tetap istiqomah bersatu dengan kiai, bersatu dengan ulama. Prestasi iman jangan sampai dedel gara-gara perkembangan zaman dan modernisasi keadaan. Jangan sampai dedel. Maksudnya iman itu apa? Ulama-ulama kita sudah menjelaskan. Secara habluminallah, iman itu ya mempertahankan rukun iman yang 6. Tapi secara sosial Kanjeng Rasul di depan Masjid Kuba itu pernah memaknai al-mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang menjamin rasa aman terhadap nas. Nas itu dilalah alal am, menunjuk umum siapapun manusia dalam heterogenitasnya, dalam perbedaan-perbedaannya. Ketika hidup berdampingan dengan orang mukmin wajib menjaga rasa aman. Aman darahnya, jangan menyakiti apalagi membunuh. Aman hartanya, jangan menvonis sesama muslim kafir lalu harta bendanya dianggap harta fek, harta rampasan secara fikih. Bahaya itu. Orang mukmin sejati yang menjamin rasa aman, berdampingan dengan orang Kristen aman, berdampingan dengan orang Hindu aman. Itulah kehidupan yang pernah dibangun oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada kafir Quraisy, imigran dari Arab, ada etnis Aus, ada etnis Khazraj, yang sepanjang sejarah Yasrib sampai Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram dalam masyarakat yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Indonesia seperti itu. Aman, damai, tentram dalam masyarakat yang berbeda-beda. Kalau beda agama, etikanya sudah dibangun Quran. Lakum dinukum, sesama muslim beda sekte, jangan sampai gasak gesek gosok. Lana akmaluna walakum, amalku yo amalku, amalmu yo amalmu, tahlilku yo tahlilku, ora murah paten ora apa-apa. Gitu loh maksud saya itu. Sehingga Indonesia ini aman. Jangan seperti Suriah Indonesia.
Jangan seperti Afghanistan Indonesia, jangan seperti Pakistan Indonesia, jangan seperti Libya Indonesia, jangan seperti Irak Indonesia, jangan seperti Yaman Indonesia. Setiap hari anak kecil mati kelaparan berapa ratus itu. Kenapa? Karena konflik internal dalam negerinya. Indonesia adalah negeri yang insya Allah dijamin aman oleh Allah. Kita yakin. Kenapa? Ada tradisi yang membuat sifat belas kasihnya Allah di Indonesia lebih besar ketimbang sifat ghadabnya. Di Indonesia banyak tradisi yang lahir dari hambanya Allah, lahir dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di Indonesia umat Nabi paling banyak jumlahnya sedunia, ulamanya juga paling banyak, hafid Qur'annya paling banyak, pecandu sholawatnya juga paling banyak. Setiap hari Rasulullah memandangi Indonesia. Kenapa? Indonesia tidak pernah sepi dengan sholawat. Ini yang menyebabkan saya yakin Indonesia akan dijaga aman oleh Allah Subhanahu. Kecuali sing dijogo gak gelem lah itu. Nanti 2024 hati-hati. Silahkan beda pilihan, jangan mengorbankan persatuan, karena persatuan harganya lebih mahal. Untuk apa? Menikmati agama. Coba kalau seperti Suriah, walaupun ulamanya banyak, rasa nasionalisme nggak ada, bentrok sendiri-sendiri, kacau balau, tidak akan bisa menikmati agama karena kan negaranya kacau. Sesama muslim saling bunuh-membunuh. Ayo kita pupuk persatuan dalam perbedaan, berbeda walaupun bersatu walaupun berbeda. Wis ditulis gede Bhinneka Tunggal. Ini yang paling penting. Apa yang pernah diajarkan Mbah Muhammad, apa yang pernah diajarkan Mbah Yai Haji Abdul Mu'ti, yaitu bela agama, bela negara. Bela agama insya Allah barokah dari aspek prestasi imannya. Yang kedua prestasi ilmu. Udah jangan berhenti kalau nyawa belum diambil Allah, terus ngaji. Gak mondok, gak apa-apa, seneng di majelis-majelis ilmu dan ulama. Karena ketika kita mondok lek wis tua-tua ya gak iso ya Pak ya. Ibu-ibu yang tua-tua kadang-kadang getun, ya aku getun biar gak mondok ya sarah sama mondok Bu, sing sregep turut majelis sampean mondok sing ngeloni bojone sapa. Gak iso. Majelis-majelis itu jadikan pesantren keliling, baca kitab. Jangan ngarang saja, baca kitab, tamat ganti, itu namanya pesantren keliling. Utamakan di majelis-majelis sholawat, majelis-majelis tahlil, di majelis-majelis ratib hadat, majelis-majelis apapun, jangan sampai nggak ngaji kitab. Kenapa? Karena Indonesia sedang digoyang prinsip aswajanya. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap kita mengamalkan sesuatu nggak ada dalilnya. Ayo kita perang dingin, kita tunjukkan dalil-dalil apa yang kita lakukan. Karena itu semuanya dari Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita ngaji di mana saja seperti ini, saya yakin apa yang ditulis Mbah Hasyim Asy'ari dari hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khoti'atuhu ayyama hayatih. Siapa yang mencintai ilmu dan ulama berada di majelis-majelis seperti ini, Allah tidak mencatat kesalahannya selamanya. Karena orang itu kalau melakukan salah kan tidak langsung dicatat eleke, dinteni soalnya diluk-diluk tobat, dilungkas tobat, malaikat langsung dicatat kakian catatan. Karena malang raya akeh dosane. Tapi diluk-diluk turut majelis, diluk-diluk jamaah sholat wis amblas lagi, mari ngono melok tahlil amblas lagi, mari ngono melok sholawatan amblas lagi. Insya Allah tidak keluar dari ruangan ini, Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada kita semuanya. Yang terakhir, jangan lupa, pertama prestasi iman, yang kedua prestasi karena derajat anak-anak turun kita, derajat para generasi muda nanti adalah ada dua itu, prestasi iman, prestasi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terus enggak usah menyesali nasabku wong biasa, enggak usah. Yang penting prestasi iman, prestasi ilmu, derajatmu ditata oleh Allah. Yang ketiga, takwa jangan sembrono.
jalani perintah-perintah Allah. Penderitaan para ulama-ulama kita membimbing umat supaya menjadi umat yang taat. Enak nggak enak suasana hidup, yang penting tetap bisa taat kepada Allah. Karena yang sulit akan menjadi mudah karena berkahnya ketaatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, ujungnya apa? Fasanu yassiruhu lil. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, endingnya fasanu yassiruhu lil. Jalan mudah wis ana lakone dhewe, jalan sulit wis ana lakone dhewe. Manusia makhluk ikhtiariyah, tinggal milih saja. Kamu milih jalan yang mudah, silahkan. Wa amman a'ta, suka weh-weh Jumat berkah, kirim kotak walaupun 3 kotak, jangan sekotak, lek sekotak dipangan dhewe ya. Di 2 kotak, 3 kotak silakan di masjid-masjid. Yang bawa siapa? Yang bawa ya yang Jumatan itu. Kalau sudah berubah begitu setiap Jumat sedekah, tidak saja sedekah pada kotak masjid, tetapi berupa makan siang misalnya, saya yakin itu betul-betul menjadi man a'ta wa amma man a'ta, suka memberi, menjadi orang yang dermawan, dekat kepada Allah. Wattaqo, orang yang menjalani perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wasaddaqa bil husna, dia yakin amal sekecil apapun akan dibalas lebih baik dan lebih banyak dunia akhirat oleh Allah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Kalau udah begitu, fasanu yassiruhu lil. Saanak turun kita rintis jalan hidupnya enak, jalan hidupnya mudah. Jadilah orang tua yang man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Saanak turun kita akan dijamin mudah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertama jangan lupa bela agama, bela negara. Ayo ikrar barengnya mari ngene iki wis bengi nggih. Kami, ayo ikut. Kami warga muslim Indonesia dan kami warga bangsa Indonesia berikrar, 1, bela agama, bela negara. 2, bela agama, tidak boleh ngerusak negara, dan bela negara, tidak boleh ngerusak agama. Karena dengan agama hidup barokah, dengan negara yang aman, damai dan tentram, hidup akan menjadi mudah. 3, tidak boleh membenturkan isu agama dengan isu Pancasila. Karena ulama kita sudah membimbing kita bahwa Pancasila tidak sebanding dengan agama. Munio, ya, bahwa agama, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama, ya, dan tidak boleh dipertentangkan, ya. Terakhir, semua umat beragama, apapun agamanya, di Malang Raya, Jawa Timur, Indonesia, tidak boleh menjadikan agama sebagai bentuk negara. Karena NKRI harga mati. NKRI ngene asam urate ben ilang. NKRI mudah-mudahan barokah di hari kiamat ketemu Mbah Muhammad, dituntun kali Mbah Yai Abdul Mukti, mudah-mudahan sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.